Sesederhana itu ya kemakmuran. Bagaimana rumus sio kaya itu tercipta? Asal-muasalnya dari seorang yang bernama Carl Jung. Carl Gustav Jung adalah psikiater Swiss dan perintis psikologi analitik. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang unik dan berpengaruh luas ditekankan pada pemahaman psycho melalui eksplorasi dunia mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Carl membagi 4 kelompok manusia dari karakter yang diciptakan oleh jalan hidup manusia itu sendiri. Ingat sekali lagi catatannya, manusia menciptakan karakternya sendiri. Carl membagi manusia berdasarkan kecenderungannya berhubungan dengan orang lain. Dia meletakkan di sisi kanan mereka yang extrovert, di sisi sebelah kiri mereka yang introvert. Extrovert adalah people person, introvert adalah system person. Extrovert memerlukan orang lain dalam berinteraksi, dan itu bisa siapa saja mereka berhubungan. Introvert memilih siapa orang yang diizinkan untuk masuk dalam lingkarannya. Orang introvert itu kayak manusia yang dibungkus dalam bola. Hanya sedikit yang diizinkan masuk, dan yang masuklah yang dia anggap orang yang nyaman diterimanya. Kemudian Carl membagi 2 kelompok manusia lagi dari cara manusia itu berpikir. Diletakkan dalam diagram di sisi atas adalah orang intuitif, yang di sisi diagram bawah adalah orang sensori. Sederhananya, intuitive thinking itu pengayal, pemimpi, orang langit, kreatif. Orang sensori adalah orang bumi, perlu data, perlu sensor, indera perasanya perlu disentuh dulu, perlu statistik, perlu angka, informasi masuk, baru jalan pikirannya bekerja. Tanpa itu orang sensori diam. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan mulai terbayang diagram 4 tipe berbeda dari setiap orang. Karakter ini terjadi karena jalan hidup manusia atas perjumpaan-perjumpaan, peristiwa-peristiwa, masalah demi masalah, perjalanan demi perjalanan, membentuk 4 pola tersebut. Lalu ada cross-nya, ada persilangan. Karena tidak melulu manusia itu adalah satu karakter utamanya. Ada cross persilangannya. Misalnya dia ekstrovert dan sensori. Dia introvert dan sensori. Juga ada orang ekstrovert dengan intuitif. Atau introvert dengan intuitif. Dengan demikian ada 8 karakter yang kami sebut dengan sio kaya well profile Anda. Dan Anda pasti salah satu di antara 8 karakter itu. Nah, inilah yang menjadi kunci kaya atau kemakmuran. Kalau Anda seorang introvert, misalnya ditawari jadi agen asuransi, bermain MLM, menjadi broker properti, kami jamin 100% sulit Anda untuk sukses. Kalau Anda seorang introvert intuitif, Anda natural sekali dengan dunia maya, internet, e-commerce, apps, dan membangun sistem. Tapi ingat, Anda tidak natural melakukan deal bisnis. Itu weakness Anda. Opposite karakternya. Mulai paham sejauh ini? Pentingkah kira-kira kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita ini? Pentingkah untuk tahu kekuatan mitra kita, pasangan kita, atau lebih jauh lagi, partner kita harus seperti apa karakternya untuk melengkapi sukses kita ke depan? Conscious competence, kesadaran berkemampuan. Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana dulu. Masalah berpikir benar, kok bisa jadi kaya raya? Berpikir dan bertindak seperti apa? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus rinci menjelaskannya. Juga harus memberi contoh dan pengalaman. Contoh saja membuat mengerti tapi tak merubah apapun. Hanya conscious saja, tetapi tetap incompetence, tetap tidak berkemampuan. Maju setahap, benar. Dari unconscious menjadi conscious. Dari belum sadar menjadi sadar. Tapi nggak ada bedanya, karena keduanya tetap incompetence. Kita masih belum berkemampuan. Menjadi conscious dan competence itu poin diskusi kali ini. Menjadi kompeten berkemampuan untuk makmur. Tugas pertama adalah prosperity conscious atau software kaya. Jika ingin dipasangkan sistemnya, maka permasalahan atau keadaan tersebut diubah bentuk objeknya terlebih dahulu. Kita harus mampu membuat isi kepala semua orang dipasang objek tersebut. Ini lebih dari visual. Oke, agak sulit menerima informasi ini, saya coba katakan dalam bentuk lain dengan contoh. Seorang perokok, teman kita, ingin berhenti merokok. Dia sudah coba berbagai cara, tetap saja. Kalau dia lagi stres, lagi cari ide, habis makan, selalu harus merokok. Maka, saya sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut, harus melakukan yang namanya mengubah objek. Sekarang,
Objek dalam pikirannya adalah merokok itu menyenangkan, merokok itu nikmat rasanya, dan lain sebagainya. Maka saya mengubahnya dengan memberi objek baru. Saya duduk di depannya, saya bawa 2 slov rokok favoritnya, 24 bungkus rokok. Saya duduk bersamanya, dan setiap batang rokoknya habis, saya akan nyalakan lagi rokok berikutnya dan dimasukkan ke mulutnya. Dia mulai menghisap lagi. Ketika memasuki 3 bungkus, dada dia mulai sesak. Dan apa yang dilakukan oleh kita? Paksa terus dia menghisap rokok selanjutnya. Sampai 6 jam, sampai 1 slov habis tanpa jeda. Dia akan menangis, pedih, sakit, dada sesak, sebel, segala macam rasa jelek, negatif masuk bercampur baur. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tidak peduli terhadap pendapatnya. Dia mau nangis kek, kita tidak peduli. Kita terus sadis, kita harus sontoloyo, kita harus kejam. Sampai dia benar-benar tidak bisa bernapas. Entah dibungkus keberapa. Di saat itu berhenti proses ubah objeknya. Di sini teman kita tadi sudah punya objek baru. Merokok itu nggak enak, bikin sesak, bikin sakit, bikin trauma. Dan dia pun berhenti merokok. Pasti disinilah seninya. Kepakaran seorang mentor, di sini pertaruhannya. Kalau dia balik merokok, itu mentor abal-abal. Kalau sama kita, garansi dia tidak balik. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk itu. Keterampilan merubah sesuatu menjadi objek baru tersebut tekniknya dikenal dengan nama Progressive Object Experience Technique. Sehubungan dengan kemakmuran, kalau ada yang ingin memasangnya dalam pikiran bawah sadar dengan cepat, kita akan lakukan di MMBC. Namun, dengan video ini, saya juga garansi Anda pun bisa prosperity conscious itu terpasang. Servo mechanism. Mari kita periksa diri sejenak. Adakah hal-hal yang telah menjadi pola yang sangat rapih dalam kehidupan kita? Selalu terjadi dan terjadi. Bahkan sebelum terjadi, kita seringkali meramalkannya untuk terjadi dan akhirnya benar terjadi. Itulah bentuk servo mekanisme kita. Dalam dunia servo mekanisme yang namanya baik atau buruk adalah hal yang sama. Kita ambil contoh servo. Ada orang di luar sana, saya yakin bukan Anda sahabat. Ada orang yang selalu pembantunya kalau sehabis lebaran tidak pernah balik ke rumah lagi dengan alasan bermacam-macam. Sehingga dia bingung bahkan mengambil kesimpulan bahwa cari dan mempunyai pembantu itu susah. Padahal sudah dikasih ongkos bolak-balik itu pembantunya. Diberi TV di kamar belakang. Apapun yang membuat pembantu itu betah. Tapi tetap saja pembantu tersebut tidak balik atau jarang balik lagi. Ada lain lagi misalnya. Setiap di tahun kedua dia bekerja, selalu berpindah. Asal tahun kedua plus minus deh pokoknya. Belum tahun ketiga dia udah pindah kerja. Faktanya hingga saat ini dia pindah sudah 4 kali tempat kerja. Alasannya ada yang kantornya tutup, ada karena ribut sama atasan, ada yang di hijack ke tempat lain. Macam-macam alasan pindahnya. Dan sekarang begitu menginjak tahun kedua, terasa mulai ada masalah itu. Dan hal itu akan terjadi. Dan benar terjadi. Itulah servo. Jadi servo mekanisme sederhananya adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita, membuat kita secara unconscious competence mengetahui apa yang akan terjadi atas sebuah kejadian. Kalau hal ini berhubungan dengan kemakmuran, maka patut disyukuri. Anda tahu hal ini akan menjadi rezeki Anda, servo rezeki Anda. Sekarang saya hanya mengingatkan, apa yang terjadi kalau servo Anda kantong kosong? Selalu ada cara uang keluar dari kantong Anda. Sehingga Anda tidak punya tabungan atau aset, bekerja sudah tahunan, tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa nabung. Tahukah Anda, servo Anda yang lain lagi, bagaimana merubahnya? Bagaimana kalau servo itu hal yang jelek dan negatif? Bagaimana memaksimumkannya kalau hal itu positif? Di pelajaran video ini, semua akan difahami dasarnya. Di kelas MMBC, kita akan praktekkan pelajarannya. Kita akan membalik semua hal yang negatif menjadi positif. Juga dalam video ini, kita akan melakukannya secara perlahan.